Selamat datang kembali di channel yang membahas seputar olahraga. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini semakin berkembang. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu dipastikan absen melawan Fiorentina dalam laga pekan ke-21 Serie A 2023-2024 karena harus menjalani skorsing akibat akumulasi kartu kuning. Gelandang asal Turki itu mendapat kartu kuning dalam kemenangan tandang Inter atas Monza pada Minggu, tanggal 14 Januari 2024 dini hari WIB. Dia diganjar kartu kuning karena melakukan pelanggaran terhadap Valentin Carboni, ketika gelandang tersebut berusaha memulai serangan balik. Kartu kuning tersebut merupakan yang kelimanya di musim ini yang membuatnya harus melewatkan pertandingan Serie A melawan Fiorentina pada tanggal 29 Januari tahun 2024 mendatang. Namun, dia tetap bisa tampil untuk laga akhir pekan ini menghadapi Lazio di Supercoppa Italiana pada Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024. Seperti yang dilansir Gazzetta dello Sport via FC Internews, Calhanoglu tidak akan menjalani skorsingnya di Supercoppa. Oleh karena itu, pemain berusia 29 tahun itu bisa menjadi bagian dari skuad Nerazzurri menghadapi Lazio pada akhir pekan ini di Arab Saudi. Namun, mantan gelandang AC Milan dan Bayer Leverkusen itu harus menjalani skorsingnya melawan Fiorentina di ajang Serie A setelah digelarnya Supercoppa. Calhanoglu kemudian akan kembali tersedia untuk laga Derby d'Italia melawan Juventus pada awal Februari. Bek Inter Milan, Stefan de Vrij mendapat pujian yang signifikan atas penampilan bertahannya melawan Monza dalam pertandingan pekan ke-20 Serie A 2023-2024 kemarin tanggal 14 Januari 2024. Di laga tersebut Inter Milan sukses menang telak dengan skor 5-1 di U-Power Stadium. Tampil sebagai starter, Stefan de Vrij menjadi salah satu pemain yang disorot media Italia karena menampilkan performa yang sangat mengesankan. Surat kabar yang berbasis di Turin, Tuttosport bahkan menilai performa bek berusia 31 tahun itu sempurna di jantung pertahanan Nerazzurri melawan Monza. De Vrij akhirnya diturunkan sebagai starter setelah tidak tampil selama lebih dari sebulan, baik karena cedera maupun hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Pemain asal Belanda itu terakhir kali menjadi starter saat Inter menang 3-0 atas Napoli pada awal Desember. Namun, ia terpaksa ditarik keluar pada menit ke-18 karena cedera. Dan sejak itu, De Vrij belum mendapatkan kembali posisi starternya dari Francisco Acerbi. Namun, Acerbi dikeluarkan dari starting 11 saat melawan Monza kemarin, mungkin perlu mendapat waktu istirahat. Dan De Vrij terbukti lebih dari mampu untuk mengatur pertahanan. De Vrij dinilai menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Konsentrasi, kecerdasan, dan timing pemain berusia 31 tahun ini dinilai sempurna saat ia melindungi area penalti Inter. Dan De Vrij juga bahkan memainkan peran penting dalam terciptanya gol kedua Inter. Dia menunjukkan bahwa Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard bukanlah satu-satunya bek yang memiliki kemampuan teknis untuk bisa membantu serangan. Henry Mkhitaryan merasa ada sesuatu yang begitu istimewa di Inter Milan, yang belum pernah ia alami di tim lain yang pernah ia bela. Hal ini dinyatakannya dalam sesi wawancara dengan DAZN via FC Internews usai kemenangan 5-1 Inter atas Monza.
Dia memuji penampilan rekan satu timnya dan atmosfer di dalam skuad Nerazzurri setelah kemenangan di laga pekan ke-20 Serie A 2023-2024 tersebut. Inter mengirimkan pesan jelas lainnya kepada seluruh kontestan Serie A melalui penampilan mereka melawan Monza pada dini hari tadi tanggal 14 Januari 2024. Nerazzurri melesakkan 5 gol di laga tersebut sehingga total gol mereka di Serie A sejauh musim ini menjadi 53 gol. Meski ada 1 atau 2 kali tersandung, namun secara keseluruhan Inter tampil luar biasa, memanfaatkan momentum pencapaian final Liga Champions musim lalu. "Saya selalu melakukan yang terbaik," ujar Mkhitaryan. Kemudian pelatih memutuskan apakah akan memainkan saya atau tidak. "Kami memiliki skuad yang sangat kuat. Kami adalah pemain top. Kami berkorban, berjuang untuk tim, dan ingin memenangkan trofi. Saya dapat mengatakan bahwa grup kami spesial. Saya belum pernah melihat kualitas Inter ini di tim lain yang pernah saya bela. Dan kami menyadari apa yang kami lakukan dan target yang ingin kami capai. Saya tidak melihat terlalu jauh ke depan, kami memikirkan pertandingan satu per satu. Supercopa sudah menanti kami, dan kami ingin memenangkannya. Setelah kembali dari Arab Saudi, kami akan fokus lagi ke Serie A. Kami tahu bahwa Juve memberikan tekanan pada kami. Tapi kami diperkuat para pemain top. CEO Inter Milan, BP Marotta mengonfirmasi bahwa dirinya dan Direktur Piero Ausilio terus aktif memantau sejumlah target yang berpotensi tersedia dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Pada jendela transfer Januari tahun 2024 ini Nerazzurri telah merekrut satu pemain, yakni Tajon Buchanan dari klub Brugge untuk menggantikan Juan Cuadrado yang bakal absen panjang setelah menjalani tindakan operasi. Investasi tersebut menelan biaya 7 juta euro plus bonus, sementara Stefano Sensi kini hampir bergabung dengan Leicester City. Namun, Marotta menepis rumor yang menyebut Inter Milan sedang mencari penyerang baru pada bulan ini. "Kami punya serangan paling produktif di Serie A sejauh musim ini, dengan mencatatkan 49 gol, jadi tidak ada kebutuhan nyata untuk merekrut penyerang baru," ujar Marotta kepada Sky Sport Italia, seperti dilansir Football Italia. Marco Arnautovic mengalami mimpi buruk saat Inter melawan Verona pada pekan lalu, gagal memanfaatkan peluang emas dan bahkan secara tidak sengaja memblok tembakan yang mengarah ke gawang lawan. Lautaro Martinez dan Thuram sudah bermain secara reguler. "Kami memperkuat skuad dengan 2 pemain berpengalaman. Namun, hari buruk bisa saja terjadi, dan tidak adil mengkritik Arnautovic hanya untuk 1 pertandingan." Marotta kemudian mengaku sedang memantau sejumlah pemain di pasar, namun membantah telah mencapai kesepakatan dengan gelandang Napoli, Piotr Zielinski, yang kontraknya dengan Partenopei akan berakhir pada tanggal 30 Juni mendatang. "Yang jelas, kami selalu aktif di bursa transfer. Piero Ausilio, Dario Bacin, dan kami semua terus memantau peluang. Pada bulan Januari, klub dapat menghubungi pemain yang akan berstatus bebas transfer pada akhir Juni, jadi seperti semua klub kami ingin aktif dalam hal tersebut. Namun, saya dapat mengatakan bahwa kami sama sekali belum mencapai kesepakatan apapun." Terima kasih telah menyaksikan video channel ini, dan nantikan kembali video selanjutnya.